Update dan pemenang sayembara 100 juta dan 1 miliar rupiah. Jadi ini adalah kelanjutannya, kayak gimana hasilnya. Tapi sebelum kita dengar pemenangnya siapa dan update-nya bagaimana, yuk kita dengerin ulang sayembaranya apa ya. Sayembara, tolong sampein untuk Om Daus ya, sama untuk Jindan, yang terjindan-jindan. Dan juga untuk dukun-dukun yang lainnya ya, bagi kalian semua yang punya ilmu kebal, ilmu debus, debis, dan punya ilmu al-hikmah yang luar biasa. Ini sayembara ya, kalian yang kebal dengan pisau bedah saya kasih 100 juta per orang. 100 juta per orang. Jadi kalau kalian ke tempat Densu, kalian nggak dapat duit. Densu yang dapat duit. Ke tempat Dennis nggak dapat duit. Ke tempat saya kasih 100 juta per orang. Tuh, ya. Datang ke tempat saya ya. Jangan ngomong beda lagi ya. Parang yang gede, yang hitam, yang panjang kayak gitu aja bisa kebel. Apalagi pisau bedah saya itu kecil banget tuh. Kecil banget kayak gini. Pasti bisa lah. Jangan ngomong beda lagi ya. Jangan ngomong beda lagi ya. Please, jangan ngomong beda lagi. Saya tungguin ya, saya tungguin. Sayembara. Oke, itu sayembara yang pertama 100 juta. Dan ini adalah sayembara yang kedua. Tan, tolong ambilin ini dong, pisau bedah dong. 3 pemindahan penyakit. Kambing beli sendiri. Ini pemindahan penyakit. Wah, sakti banget ya dunia gaib yang luar biasa banget ya. Ayo, saya kasih sayembara lagi nih. Dan ini nggak main-main. 1 miliar rupiah kali ini sayembaranya ya. Jadi saya kasih siapin penyakit nih. Kalau penyakit lain kan nggak bisa dideteksi ya. Pindah ke kambing ya. Ini saya kasih pasiennya ringan-ringan aja lah. Jerawat tuh. Pindahin penyakit jerawatnya ke kambing. Kalau jerawatnya bisa pindah ke kambing, saya kasih 1 miliar rupiah. Plus kerja di Athena dengan gaji setiap bulan 100 juta rupiah. Sayembara. Oke, ada beberapa hal yang mau saya jelasin ya. Yang pertama, banyak yang gagal paham. Beda antara sayembara dan tantangan. Sayembara dan tantangan itu berbeda banget ya. Kalau tantang itu saya tantang kamu. 1 lawan 1. Tantangan itu ada tendensi untuk merendahkan, ada tendensi untuk emosi ya. Sedangkan sayembara itu berbeda. Sayembara itu seperti perlombaan sebenarnya. Dan sayembara itu adalah memberikan apresiasi. Ini beda banget ya. Dan jangan digoreng. Ini jadinya digoreng banyak orang nih jadinya nih. Banyak yang gagal paham, tapi menurut saya banyak yang pintar sih. Banyak yang komentarnya itu banyak yang pintar-pintar sebenarnya. Cuma ada beberapa ya bagian lah yang mungkin panas hatinya atau belum begitu smart ya. Ya menggorengnya seolah-olah sayembara ini merendahkan. Sayembara itu tidak merendahkan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jadi kayak sayembara itu kayak seorang raja memberikan sayembara kepada rakyatnya. Siapa yang bisa melakukan ini maka diberikan hadiah. Jadi itu bukan merendahkan. Justru kalau misalnya ada, itu adalah suatu orang yang berprestasi dan akhirnya diberikan hadiah. Seperti itu. Jadi ini bukan merendahkan, bukan menjelek-jelekkan, bukan nggak percaya. Ya, tapi lebih ke, ya kalau memang ada nih orang seperti ini nih, saya tuh appreciate banget, saya akan berikan hadiah. Ya kalau memang ada yang kebal dengan senjata tajam dari pisau bedah, ditembak nggak bisa tembus, saya mau gaji jadi bodyguard saya, kan lumayan jagain saya. Dan kalau misalnya ada yang bisa pindah ini penyakit ini, pindah ke kambing. Ya kan saya mau pindahin jerawat, flek ke kambing, jadi kan klinik saya biar tambah laris tanpa modalnya yang banyak-banyak banget. Gaji 100 juta itu ya menurut saya kecil sih kalau misalnya tanpa alat, tanpa apa-apa bisa pindahin gitu kan bisa rame klinik saya kan. Oke, jadi sekali lagi saya bilang ya, sayembara dan tantangan itu amat sangat berbeda. Dan yang saya lakukan itu sayembara tanpa merendahkan dan tanpa menjelek-jelekkan orang lain. Nah, dari sayembara ini ada banyak banget yang ngechat. Ya, ada banyak banget yang ngechat. Nah, salah satunya adalah ada praktisi debus, ya, Persatuan Debus Indonesia ngechat saya dengan sangat sopan sekali, memberikan informasi ke saya, menegur saya secara sopan banget, memberitahukan bahwa debus itu ternyata bukan teknik, ternyata debus itu adalah kesenian dan budaya. Di situ saya terkejut. Beliau menjelaskan bahwa debus itu adalah kebudayaan dan budaya Indonesia. Dan ini ternyata setelah saya cek dan beliau juga menjelaskan ke saya, ternyata benar loh. Debus ini adalah dari bahasa Sunda dan debus ini berasal dari Sunda Banten, dari provinsi Banten. Ya. Beberapa orang menyebutnya dari Cirebon. Tapi kalau dari Wikipedia sih ini berasal dari Banten. Dan kesenian ini berawal dari pemerintahan Maulana Hasanuddin dari Banten. Dari abad ke-16 tahun 1532 sampai 1570. Dan sebenarnya kesenian ini membantu untuk penyebaran agama Islam. Pokoknya sudah disampaikan dengan saya
Dan saya juga tidak punya tendensi untuk menjelek-jelekkan budaya ini, malah menurut saya budaya ini bagus dan harus dilestarikan. Jadi saya nggak mau pembuktian, nggak mau saya buktiin pakai pisau, mau pakai apa kayak gitu punya. Budaya harus kita nikmatin, harus kita syukuri dan harus kita lestarikan. Dan akhirnya kita masuk ke intinya nih. Intinya ini hasil sayembara. Ternyata jumlah chat yang masuk ke admin saya totalnya ada 96 chat yang masuk. Dan admin saya dihantuin chat ternyata ya. Yang ngechatnya dikit. Cuma yang ngechatnya ada yang sopan, ada yang kayak gitu menurut saya. Ada yang berapa gagal paham antara sayembara dan tantangan. Dan semua chat dibalas. Yakin dibalas? Oke, dibalas. Semua chat dibalas. Dan dari semua chat yang dibalas, kita minta isi untuk pendaftaran. Jadi ada form pendaftaran dong di mana-mana. Sekolah aja ada pendaftaran. Pendaftaran itu gampang banget sebenarnya. Cuma ngechat nama, tempat tanggal lahir, benar ya? Daerah tempat dia, dan juga profesi. Dan dari, ya kan pendaftaran dicek dulu dong siapa namanya, siapa tahu nipu kan. Dan dari 96 itu, yang mengembalikan balas isi pendaftaran ada berapa chat? 27 doang. Cuma 27 doang. Jadi cuma 27 yang isi pendaftaran. Dan dari 27 orang itu, kita suruh buat video nih, ya kan. Soalnya kan tersebar nih, nggak semuanya ada di Jakarta. Misalnya ada di Medan, ada di Aceh, atau di mana, pokoknya di Kalimantan, ada di Sulawesi. Ya kita mau pembuktian dulu dong dari video. Kalian silakan beli pisau bedah. Pisau bedah itu murah banget ya. Disposable. Pisau bedah itu di bawah 50.000 loh. Ujung matanya aja kalau aku nggak salah ya. Dan itu tuh dilakukan dulu, demonstrasi. Demo di video mereka tanpa jeda untuk pakai pisau bedah sendiri. Nah, kalau misalnya itu berhasil, tentu kita akan perantarain untuk ke sini. Dan kita akan buat sayembara yang besar, kita akan bikin acara. Di mana acara itu nanti saya akan undang juga dari banyak pihak jurinya, nanti akan undang media juga untuk kita saksikan bersama-sama supaya adil dan supaya fair, ya. Tapi ternyata yang buat video Nggak ada kalau menurut pakai scalpel, Dok. nggak ada. Jadi tidak sampai detik ini nggak ada yang buat video tersebut. Jadi sampai detik ini nggak ada yang buat video ya. Jadi Cuma ada beberapa yang cuma ngasih pakai silet. pakai silet, pakai pisau rumah ya gitu punya. Kalau pisau rumah mah triknya banyak, pakai trik yang kayak gitu punya. Jadi aku maunya pakai kan sayembaranya pakai pisau bedah nih. Ya jadi jangan sampai nanti sampai di sini dia bilang lagi nanti kan, yang ini lain lagi nih, yang ini beda lagi. Aku menghindarin itu sih sebenarnya. Ya aku akan kasih hadiahnya yang semestinya. Kalau kalian tanya aku mampu atau enggak, aku lebih dari kata mampu kok untuk memberikan hadiah sayembara itu kalau memang ada pemenangnya. Oke, kita lanjutin ya. Jadi nggak ada yang buat video satupun. Yang ada sayembara ini dikontenin. Bacot doang. Jadi ada yang bilang ini lewat di FYP saya nih. Ada yang bilang nggak usah kasih 100 juta, digampar aja. Buset, ini sayembara Pak, bukan tantangan. Jadi kalau misalnya di Indonesian Idol ada jurinya kayak gitu punya, ada jurinya Mas Judika misalnya kayak gitu. Kalau aku menang, nggak usah deh dapat hadiah, kok gampar kok aja. Nggak bisa seperti itu Pak. Ini sayembara. Kalau sayembara itu menang itu suatu prestasi. Atau misalnya kita Indonesian Got Talent dengan jurinya siapa gitu punya kan. Nggak usah lah kita dapat hadiah, gampar aja. Enak aja lo bilang. Ya kalau nggak mau ikut sudah nggak apa-apa kayak gitu punya kan. Dan orang ini juga belum tentu chat loh. Sampai sekarang juga nggak ada chat dan nggak ada videonya lagi kan. Terus ada juga yang mau ya karena tampangnya kayak dukun, maksud saya tuh datang aja ke sini kan. Minta tapi diberangkatin 8 orang. Terus saya tanya, yang kebal berapa orang? 1 Pak. Lu kira mau camping? Mau tamasya ke sini? Ya kalau yang kebal 1 ya minimal ya 2 lah kan. Ya dia dengan asistennya atau apa. Emang dukun pakai asisten ya? Terus juga ada yang minta ditransfer dulu. Ya ini mah mau nipu. Bukan mau nunjukin kesaktian, bukan mau nunjukin kehebatan. Ini mah mau nipu doang. Jadi ya aku juga nggak mau dong. Jadi nggak mau ngikutin permainan mereka. Dan dengan ini saya tambah yakin. Tambah 100% yakin. Nggak ada orang sakti di sini. Nggak ada orang sakti di Indonesia ini. Kalau ada orang sakti, nggak biasanya, mungkin ada lah beberapa orang yang benar-benar mungkin. Tanda kutip sedikit banget orang yang benar-benar memang sakti. Mungkin ya. Dan itu pun kalau memang ada, itu nggak akan main YouTube dan nggak akan kontenin. Dan nggak akan menyalahgunakan. Ya sampai seperti ini punya. Ini banyak kan dikontenin sih menurut saya daripada ya nunjukin ya. Jadi dengan ini saya tambah yakin tuh bahwa dukun yang benar-benar sakti itu kagak ada malah menurutku. Tapi sekali lagi ya,
kita baik-baik dan kita beradab ya. Karena apa? Karena ini adalah sayembara, Pak. Jadi daftarlah sayembara ini dengan baik, ikutin aturan mainnya, kalau menang bawa hadiahnya. Oke? Jangan pakai gampar-gamparan. Yang kedua, dia pikir apa ya? Terus kalau mau gampar kayak gitu punya, yang lucunya itu dikontenin pula. Tujuannya untuk apa sih? Supaya yang nonton banyak ya. Supaya yang nonton banyak itu mau. Namanya tujuannya viewers. Oke, terus yang kedua ini sayembara yang luar biasa ini. Sayembara 1 miliar rupiah. Ini lebih keren lagi nih. 1 miliar rupiah loh. Plus gaji 100 juta per bulan. Ini menggiurkan banget. Kalau memang ada yang sakti, ini pasti langsung daftar. Karena ini kan pasti langsung kaya kan. Daripada nungguin pasien satu-satu kan. Ini auto kaya ini sudah pasti kan. Duduk pasti kaya. Mau nggak kalian? 1 miliar plus 100 juta per bulan. Mau kan? Oke. Kenyataannya yang daftar ada berapa, Tan? Ada. Nggak ada yang daftar. Kayak gimana nih? Termasuk yang ngomong di video itu juga nggak daftar? Nggak ada ya? Yang ada klarifikasi. Yang ada dia klarifikasi, dia ngomong bahwa ini organ dalam katanya. Organ dalam seperti jantung, hati. Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya mau kasih tahu Bapak. Kulit itu organ loh Pak. Kulit itu adalah organ terluas dalam tubuh kita. Kulit itu adalah organ terluas dan terluar dalam tubuh kita. Ya, dan itu kulit juga organ. Masa jantung bisa, kulit kagak bisa? Sama Pak, statusnya kulit itu juga organ. Jadi kagak ada alasan. Lagian kalau lu bilang pindahin penyakit jantung, dari penyakit jantung pindahin ke kambing, kalau kami bawa kambingnya ke dokter jantung Pak, malu kita Pak, diketawain. Gue yang diketawain, bukan lo yang diketawain. Kata dokter penyakit jantung. So aku nggak mau. Yang simpel aja sih, jerawat aja. Kalau memang jago ya pindahin aja kayak gitu. Dan memang dikasih hadiah. Hadiahnya ini akan saya buka terus ya. Jadi bagi kalian ngerasa sakti yang bisa pindahin, atau si Udin juga kan bisa pindahin semua penyakit tuh, pindahin saat ke ini ya kan. Siapa tahu kalau pindahin kambingnya bisa kesurupan. Nah itu juga ya. Jadi pindahin terus kambing yang jadi kesurupan, tetap aku akan kasih 1 miliar plus 100 juta per bulan. Soalnya bukan kenapa sih, sekali lagi ya, aku bukan meremehkan, aku bukan merendahkan. Karena aku melihat ada lahan bisnis di sini yang luar biasa. Kalau misalnya dia bergabung dengan aku akan tambah kaya. Sumpah, aku akan tambah kaya, skincare-ku akan tambah maju. Aku nggak usah produksi skincare sih sebenarnya, kan bisa pindah-pindah doang kan. Lebih hemat, dan aku bisa tambah kaya. Jadi aku bisa jadi, pokoknya jadi kaya banget deh. Ini kesempatan bisnis bagiku ya, jadi ini bukan merendahkan ya. Oke, pertanyaan terakhir, ini saya sedikit pertanyaan. Dok, kenapa sih edukasi yang kayak ginian punya? Ini ada pertanyaan dari entah babe-babean kayak gitu punya. Ini katanya dokter kecantikan, edukasi, kok edukasi yang kayak ginian punya? Pak, suka-suka saya Pak, mau edukasi apa? YouTube channel saya, diri-diri saya, mau saya edukasi apapun, ya suka-suka saya. Lo juga nggak pernah gue ganggu, mau edukasi apa aja. Yang penting kan bermanfaat. Ya sampai detik ini bermanfaat nggak? Ngasih manfaat nggak ke masyarakat? Masyarakat jadi teredukasi nggak? Nyampe nggak edukasi saya? Ya sudah, that's it. Itu aja sih menurut saya. Mau saya dokter kek, mau kagak kek, mau apa kek. Mau saya yang bukan dokter, Deddy Corbuzier yang bawain juga kalau misalnya memang bisa manfaat. Yuk, apa salahnya? Kalau memang kebetulan saya dokter dan saya bisa membedahnya secara sains, ya juga nggak ada salahnya sama sekali. Sejujurnya kalau kalian tanya, motif saya adalah, saya tuh ngelihat pesulap merah atau Marcel tuh kesian sebenarnya. Saya tuh keinget diri saya dulu. Diri saya dulu tuh waktu saya review krim abal-abal, waktu pokoknya banyak banget serangan ke saya tuh sedih karena saya sendirian. Beneran, kalian nggak tahu aja. Dulu tuh pada waktu saya review krim skincare abal-abal, yang abal-abal tuh semuanya nyerang saya, semuanya ada juga artis yang nyerang saya. Saya tuh sendirian, saya ngerasa kayak saya berdiri sendirian kayak gitu punya. Siapa yang belain saya? Untuk netizen belain saya. Kalau netizen nggak belain saya, kalau nggak belain saya kalian, selesai saya. Tapi ada nggak orang lain secara instansi atau secara apapun ngebelain saya, ngebuka secara terang-terangan, ngebantuin, ya kayak di depan bersama, kayak saya dengan Marcel kayak gini? Kagak ada. Dan itu buat saya sedih banget. Dan saya begitu lihat Marcel, saya nggak mau. Saya pengen bantuin Marcel dari dalam hati saya. Saya cari duit, kagak. Saya sudah kaya. Klinik saya itu lebih dari cukup. Saya nggak cari duit dari YouTube. Kalian boleh cek di Instagram saya. Ada nggak satupun yang saya endorsein? Kagak ada. Saya bantu sebisa saya. Tapi saya juga nggak mau bantu tuh maksudnya dengan Marcel. Sel sini kayak, kau kayak gini punya berantem. Saya nggak mau seperti itu punya. Saya pengen lebih elegan, lebih berpendidikan, maka saya bawain edukasi ke kalian. Saya datengin Kang Udin, saya datengin
Marcel, saya datengin Ustadz. Bener nggak sih apa kata dukun? Bener nggak sih apa kata Marcel? Mereka aja yang jawab. Saya bukan ahlinya, saya dokter kecantikan. Tapi saya host. Boleh dong saya jadi host. Saya juga pernah jadi host di acara saya. Ya saya bawain ustadznya menjelaskan. Oh dia membawa ayat-ayat Al-Quran dibandingkan ternyata salah. Kalian dapat ilmu kan? Saya pun juga dapat pelajaran. Terus dalam hati saya masih saya bertanya-tanya. Jangan-jangan memang orang ini sakti. Oke, untuk mengecek kesaktiannya, kata Marcel sih ini trik. Kata dia, memang dia sakti. Maka kita datangkan orang dalam. Kita datangkan mantan santrinya, kita datangkan mantan kameramennya, kita datangkan mantan pasiennya. Ternyata kagak sakti, ternyata nipu. Dan pasiennya sendiri ngerasa tertipu. Kalian yang diuntungin siapa? Bukan saya, kalian yang diuntungin semuanya. Masyarakat Indonesia. Terus kenapa harus protes si abah-abahan itu? Atau yang lainnya juga kenapa harus protes? Kan sebenarnya kan tujuannya kan maksudnya itu baik. Ya, tujuannya baik. Dan saya juga nggak pernah nyerang, ya mereka menjelaskan secara keilmuan mereka. Terus saya datangkan Ustadz yang bisa ruqyah. Ruqyah yang benar bagaimana sih Ustadz? Jangan sampai ruqyah itu disalah manfaatkan, atau salah digunakan. Nah, diajarin juga, oh ini nih ruqyah yang benar nih. Kan kita tambah pintar. Saya pun juga jadi tercerahkan. Jadi kayak saya tuh berada di posisi masyarakat yang mana nih yang benar. Saya datangin ahlinya aja, bukan saya ahlinya. Jadi saya nggak pernah ngerasa diri saya ahlinya. Dan aku juga nggak memberikan judgement. Oh mereka salah. Nggak. Di tempat di channel saya nggak memberikan judgement. Jadi kalian sendiri aja yang menyimpulkan. Saya pikir itu semuanya sudah cukup. Dan masih banyak yang lain lagi. Jadi saya memberikan edukasi kepada kalian gratis. Kalian tinggal nonton doang. Dan kalau ada yang ngomong, tapi dok, channel dokter maju gara-gara ini. Dokter dapat duit gara-gara ini. Ya, terus masalahnya apa? Ya nggak apa-apa kan. Ya bagus lah kalau maju. Makanya kalian harus support dong. Harus, ya kalau misalnya bisa nonton iklan yang nggak di-skip, bisa bagus ya lumayan. Soalnya kan datangin santri kan pakai duit. Semua santri, mantan santri, korban-korban datang ke sini semuanya. Itu saya yang bayarin loh. Tiketnya, akomodasinya, duit jajannya, duit sakunya, duit hotelnya. Itu kita bayarin semuanya loh. Demi apa? Demi kalian pintar. Ya kalau misalnya saya mendapatkan nilai positif dari subscriber, dari ya nggak ada salahnya sih menurut saya. Ya positif-positif aja. Yang penting saya mendapatkan sesuatu itu, tapi saya memberikan yang lebih banyak untuk kalian semua. Daripada kalian nontonin orang dukun, dia dapat sesuatu, dia nipu pula. Ya, kan geblek. Oke guys, mungkin itu update sayembara dari saya. Sampai detik